Hai saham gorengan loyal member, kembali lagi dengan rekomendasi saham swing, kali ini khusus untuk week 3 Maret 2025. Seperti yang saya ingatkan sebelumnya, rekomendasi saham swing ini adalah rekomendasi untuk saham-saham yang punya potensi naik dalam tren waktu swing ya, sekitar 3-5 hari. Biasanya saham-saham ini lebih menarik karena punya potensi keuntungan yang tinggi, tetapi juga resiko yang rendah. Karena biasanya saham swing ini difilter menggunakan fitur buy on weakness ataupun follow the trend. Kalau kalian tertarik untuk rekomendasi lain yang bukan hanya swing dan dikurasi khusus dari komunitas saham gorengan, kalian bisa join ke Saham Gorengan Premium, channel premium kami di Telegram yang harganya hanya 5.000 per hari untuk mendapatkan rekomendasi setiap hari mulai dari scalping, one day trading, ataupun swing. Nah, caranya gimana? Join langsung di bit.ly/ksg premium. Sesi rekomendasi ini terdiri dari 2 sesi. Yang pertama adalah sesi untuk update rekomendasi minggu lalu, dan yang kedua adalah sesi untuk update rekomendasi yang menarik untuk minggu depan yang kalian bisa ambil langsung di Senin. Jadi kalau kalian mau lihat langsung ke yang rekomendasi, nanti di skip aja langsung ke rekomendasi. Saya kasih tanda sesi 2 itu adalah rekomendasi minggu depan. Oke. Nggak pakai lama-lama, saham pertama yang saya rekomendasikan di minggu lalu itu ada Unique. Ya, Unique ini saya rekomendasikan di harga 570 sampai 575 dengan target penguatannya waktu itu sampai ke angka 630, di mana ini tepat dicapai di hari Jumat, di mana Jumat ini dia closing di angka 630. Jadi buat kalian yang ambil Unique, ini congrats, kalian sudah untung 10,5% lebih. Nah, kalau kalian masih mau hold Unique, sebenarnya stokastiknya sudah berada di area dead cross dan area overbought, jadi saya tidak sarankan. Nah, tapi kalau selama dia masih ada di atas MA5, mungkin pengujian berikutnya terjadi di angka 655. Itu yang masih menarik ya. Nah, lalu saham yang kedua yang saya rekomendasikan kemarin ini adalah BRMS. Nah, BRMS ini meskipun dia penguatan di hari Jumat ya, ternyata di hari Senin dia menguat sedikit sampai ke 412. Yang sudah take profit di angka ini, congrats. Tapi sebenarnya saham ini turun lagi lebih dari area buy-nya di hari Senin, dan di hari Selasa dia gap down. Jadi ini sebenarnya sudah kurang menarik ya untuk kalian yang mengambil rekomendasinya di hari Senin ataupun Selasa. Jadi BRMS ini sih kesimpulannya dia kena cut loss ya, di angka sekitar 3%. Nah, ESA juga mirip. Karena ESA ini saya rekomendasikan di Jumat di harga 670. Ya, saat itu di harga 670, tapi di video Anda bisa melihat kalau saya merekomendasikan kalau untuk diambil ketika ESA break dari 675 closingnya ya, makanya saya menandakan buy-nya ini di hari Selasa kalau ESA break dari 675, karena sifatnya ini cukup spekulatif ya sebenarnya ya. Saya waktu itu mau mengejar reversal dari candle yang hijau di sini, tapi ternyata ESA ini gagal break ya, jadi sebenarnya tidak layak beli ya, karena hari Seninnya pun bahkan dia closing di bawah dari candle Jumatnya, ini membentuk candle bearish ya. Yang ini artinya ESA ini tidak menarik untuk diambil, bahkan di hari Seninnya pun dia sudah turun melewati harga cut loss-nya. Jadi yang sudah lihat ini benar-benar memerhatikan dan tidak ambil, congrats karena kalian terhindar dari kerugian beruntun ESA ini yang ekstrim sekali. Sekarang harganya di 585 ya. Oke, nggak pakai lama, kita langsung masuk ke 3 rekomendasi yang menurut saya menarik di minggu depan. Ya, yang pertama ini ada Bola. Nah, Bola ini punya potensi karena saya melihat secara historical, dia itu selalu memantul ke bukit sebelumnya. Contoh,
Ya, saya ambil di Februari 2025 ini. Ketika bola ini break, closingnya break dari candle MA5-nya, disertai dengan stokastiknya yang golden cross, bola ini memantul sampai ke bukit sebelumnya, di angka 93. Ya, ketika dia di Januari, ketika dia break dari MA5-nya, bola ini memantul sampai ke bukit sebelumnya di sekitar 93 sampai 95. Nah, potensinya sama. Saat ini dia sudah break lagi, memantul dari candle-nya di MA5. Nah, tapi di sini dia sudah melewati dari candle bukit sebelumnya. Yang artinya potensi dari bola menurut saya adalah bukit yang 100 ini yang akan dikejar. Nah, bagaimana membuat targetnya? Saya akan pasang target dia di 93 dengan target terdekatnya hanya ke setengah dari bukit sebelumnya. Ini untuk jaga-jaga Anda tidak pasang target yang terlalu tinggi. Ya. Lalu batas amannya pasang sesuai dengan garis Fibo-nya di sini di sekitar 2%-an, ya, 2,15%. Nah, ini sesuai dengan trend line-nya sebelumnya ya, di mana di sini adalah garis yang cukup banyak dijagai oleh candle-candle sebelumnya. Ya. Dari secara stokastiknya pun dia sudah bagus ya, sudah menunjukkan golden cross meskipun dia belum sempat menyentuh area oversold-nya. Ini nggak apa-apa karena menurut saya ini jadi potensi yang menarik untuk bola. Ini ingat ya, kalau bola ini volumenya sangat kecil, jadi masuk dengan rumus lot ideal. Jangan masuk terlalu banyak, nanti sulit keluarnya meskipun dia untung. Yang kedua ini ada PDPP. PDPP ini kenapa menarik? Karena kalau kalian bentuk trend line-nya, ya trend line-nya ini sebenarnya lebih banyak menguji ke arah sini ya. Nah, kalau saya perhalus trend line-nya, bentukannya seperti ini, di mana setiap kali dia menyentuh trend line-nya, meskipun ada false break sedikit ya, dia selalu memantul. Dan kali ini dia sudah turun menyentuh trend line-nya, sehingga potensinya adalah dia akan memantul lagi. Pasang beli saja sesuai dengan harga closing kemarin, targetnya berarti di sekitar 9%. Nah, ini punya potensi menarik untuk mencapai ke 605, ya, angka dekat dengan trend line-nya. Menurut saya mendekati angka 575 sampai dengan 585 pun kalian bisa take profit ya, untuk jaga-jaga ini bukan false break seperti ini. Nah, ini perlu dikawal ketat karena harganya mencapai trend line itu bertahannya hanya cukup sebentar. Contohnya di sini ya, dia menyentuh trend line ini harganya hanya sebentar. Mungkin hanya kisaran jam. Gitu ya. Dengan batas aman saya pasang sesuai dengan trend line-nya di sekitar 1,8% atau 2%-an. Ya. Stokastiknya juga menarik karena garis persen K-nya atau garis sinyalnya ini sebenarnya sudah sempat ke area oversold. Ya, dia belum membentuk golden cross, tapi kemungkinan besok kalau dia opennya hijau, dia akan sudah pasti membentuk golden cross. Saham yang ketiga, sebenarnya sudah saya kisi-kisikan di channel Telegram. Ini karena menurut saya menarik. Dia sebenarnya ada di bawah MA5, sebenarnya closingnya ya di bawah MA5. Tapi sebenarnya kalau saya lihat sebenarnya sempat menuju 101. Ini jadi sifatnya agak spekulatif. Makanya saya masukkan ke rekomendasi yang ketiga. Nah, ini stokastiknya juga dead cross. Nah, makanya ini mungkin dia akan terkoreksi ringan dulu sebelum kalian bisa beli. Setiap kali dia menyentuh trend line, dia selalu memantul hingga ke resistance-nya. Ya. Trendline supportnya, dan ini adalah trendline resistance. Ini secara minor terlihat banget kalau dia memang sedang uptrend. Dan setiap kali dia menyentuh dari trendline supportnya, bisa dilihat di sini, dia selalu sampai ke resistance-nya. Dan hal yang sama saya akan spekulatifkan terjadi di minggu depan, di mana dia sudah dekat dengan trendline-nya, sehingga target terdekatnya adalah ke resistance-nya, yaitu 13,27%. Batas amannya pasang di sekitar bukit terendahnya, ya, mungkin di sekitar 3% dengan target seperti ini. Ini yang paling spekulatif ya, jadi biasanya menyentuh targetnya juga hanya sebentar-sebentar aja, jadi ini yang paling perlu pengamatan dan paling spekulatif sifatnya.
Jadi kalau kalian tidak tertarik dengan saham-saham yang mungkin agak spekulatif seperti ini untuk swing, kalian bisa analisa 2 saham sebelumnya aja. Menurut saya itu 3 saham yang menarik. Kalian bisa analisa lebih lanjut dan beli sesuai dengan preferensi masing-masing. Terima kasih.